Pengumuman, kami dari Sekolah Minggu GPII Sidang Paulus Excel Kids mengumumkan bahwa minggu depan tidak ada ibadah sekolah minggu di gereja sampai waktu yang belum ditentukan. Dikarenakan aturan dari pemerintah mengenai COVID-19 bahwa anak-anak belum diperkenankan untuk berkumpul dalam jumlah yang besar. Adik-adik diharapkan untuk tetap tinggal di rumah dan mengikuti ibadah online dari rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa yang ada di sorga, kebaikan-Mu selalu baru tiap hari. Aku bersukacita dan bersemangat hari ini untuk melaksanakan ibadah online. Aku meminta Roh Kudus menolong supaya aku bisa belajar menjadi seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Shalom, selamat datang di ibadah online GPII Sidang Paulus. Tak terasa, 1 minggu berjalan dengan sangat cepat ya. Minggu ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang menghormati orang tua. Pasti adik-adik menebak-nebak siapa aja kan? Yuk kita belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama. Kita bangkit berdiri ya.
Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang menghormati orang tua. Mau tahu siapa saja? Atau adik-adik sudah bisa menebak? Ayo kita belajar dengan duduk manis dan jangan lupa siapkan Alkitab juga catatan ya. Yang pertama ada Elisa. Teman-teman bisa baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 19-20. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elia bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia berdiri mengemudikan yang 12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melempar jubah kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, aku pulang dulu dan ingatlah apa yang aku telah perbuat kepadamu. Dari ayat Alkitab kita bisa belajar bagaimana cara menghormati orang tua dari Elisa. Apakah adik-adik tahu bagaimana caranya? Iya, Elisa menghormati orang tua dengan cara pamit kepada orang tuanya sebelum dia mengikuti dengan Elia. Sopan dan menghargai orang tua sekali ya Elisa. Yang kedua adalah Yusuf. Kejadian 37 ayat 12-16. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Nah, bagaimana dengan cara menghormati Yusuf kepada Papa Yakub? Kalau adik-adik baca Alkitab di pasal sebelumnya, Yusuf sudah menceritakan tentang mimpinya dan membuat kakak-kakaknya iri hati kepada Yusuf. Tapi dia tetap menghormati orang tuanya dengan cara taat saat diminta papanya mencari kakak-kakaknya. Yusuf juga langsung bilang, ya Bapak, tanpa cemberut atau ngeluh. Selain taat, Yusuf juga sopan ya saat cara menjawab papanya keren. Selain itu, Yusuf itu menghormati orang tua dengan menyelesaikan dan tidak menunda-nunda apa yang diminta papahnya. Maupun Yusuf harus berjalan ke sana kemari di padang, dia tetap harus mencari sampai ketemu. Yang ketiga, Ishak. Kejadian 22 ayat 7-9. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak-anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat itu yang dikatakan Allah. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah di atas kayu api. Nah, bagaimana dengan Ishak kepada Papa Abraham? Banyak banget yang bisa kita pelajari adik-adik. Yang pertama, Ishak menghormati orang tuanya dengan menggunakan kata-kata yang sopan saat dia bertanya kepada orang tua. Yang kedua, Ishak menghargai papanya loh adik-adik, maupun dia lagi kebingungan, dia tetap berjalan bersama-sama dengan Abraham. Dan yang ketiga, yang paling keren lagi, Ishak tetap taat sama papanya, maupun sudah diikat dan diletakkan di atas kayu api. Wah, kalau kakak mungkin sudah berteriak-teriak, tapi Ishak sungguh-sungguh menghormati papanya dan percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah sebelumnya kita belajar sebagai seorang anak, tugas kita adalah menghormati orang tua. Elia, Yusuf, dan Ishak sudah menjadi contoh untuk kita semakin menghargai, sopan, dan taat kepada orang tua kita. Yuk kita terus melatih diri kita menghormati orang tua agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku sudah belajar cara menghormati orang tua dari tokoh Alkitab.
Bentuk aku agar aku bisa melakukannya setiap hari dan aku boleh membanggakan Tuhan dan papa mama. Aku terus berdoa untuk pandemi ini supaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan percaya. Amin. Tantangan Agustus Excel Kids. Kakak masih menunggu kepada adik-adik yang mau mengirimkan video pantun atau puisi bertemakan Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Video bisa dikirimkan ke nomor yang tertera di layar dan FKGPII WhatsApp Group. Akan ada hadiah menarik untuk adik-adik yang mengirimkannya. Kakak tunggu video kreatif kalian ya. Tantangan Agustus Excel Kids. Minggu ini kita akan menyaksikan video dari Manasye dan Theodore dengan puisi. Yuk kita saksikan bersama. Shalom, nama saya Manasye. Kali ini saya mau memberikan pantun untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Sang saka merah putih berkibar bebas karena pahlawan-pahlawan yang ikhlas demi memperjuangkan Indonesia agar terlepas dari penjajah yang sadis dan pemalas. Merdeka atau mati. Kini ku berjanji akan meneruskan perjuanganmu, pahlawanku, berpikir demi kemajuan bangsa, melangkah demi terwujudnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayo mendukung gereja kita, jangan lupa follow Instagramnya @exo.youth dan jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya GPI Paulus. Yes, kita bisa banget seperti Ishak, Elia, dan Yusuf loh adik-adik menghormati orang tua seperti yang mereka lakukan. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan dan papa mama. Amin. Jadi sampai jumpa minggu depan ya. Pastinya masih dalam ibadah online dan masih belajar tentang menghormati dan dihormati. Terima kasih sudah mengikuti kebaktian online Excel Kids GPI Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.